Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarah Mutaharo. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka yang meliputi standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Elemen perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 terdapat pada 4 elemen, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar kompetensi lulusan adalah penjabaran pencapaian yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Standar proses yaitu mengandung sistem atau cara bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Standar penilaian yaitu untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Standar proses kurikulum 2013. Pada tataran proses pembelajaran dan untuk memperkuat pendekatan ilmiah, tematik terpadu, dan tematik, agar mengupayakan guru mampu menerapkan pembelajaran berbasis penyikapan atau penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual. Standar proses kurikulum darurat. Kurikulum ini digunakan secara khusus seperti digunakan dalam kondisi darurat sebagai penyederhanaan keterampilan dasar. Modul pembelajaran berisi panduan untuk guru, asisten, dan orang tua. Standar proses kurikulum merdeka. Standar proses kurikulum merdeka digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajarannya yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil pembelajaran. Penilaian diri. Penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, UTS, dan UAS. Standar penilaian kurikulum darurat. Standar penilaian dalam kurikulum darurat yaitu dilakukan secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Penilaian non-kognitif ditujukan mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial, emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga siswa. Penilaian kognitif ditujukan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Dan yang terakhir, standar penilaian kurikulum merdeka. Standar penilaian dalam kurikulum merdeka adalah penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dapat berupa penilaian pada awal pembelajaran dan penilaian proses selama pembelajaran. Pada awal pembelajaran, penilaian digunakan untuk mendukung pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa bisa memperoleh pembelajaran yang mereka butuhkan. Selain itu, guru harus melakukan penilaian komprehensif untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.